Hello guys, ketemu lagi bersama gue di Unbox Edik. Dan di kesempatan hari ini gue akan unboxing sebuah produk baru, mainan baru. Dan ini masih disegel mainan baru gue. Kita segera buka bersama-sama. Ya, ini cukup bagus juga untuk packingnya, cukup rapi. Yang gue cukup kesulitan buat bukanya, sobek aja deh. Ya, dan inilah mainan baru gue, Mi 5S. Mi 5S. Gue beli yang seri 64 GB untuk storage-nya dan RAM-nya 3 GB. Gue beli dari salah satu toko online di situs belanja online. Sebenarnya tadi gue kepengen juga untuk beli yang RAM 4 GB dan storage 32 GB. Tapi setelah gue coba-coba diskusi sama temen gue tetapkan pilihan gue kepada storage 64 GB dan RAM 3 GB. Kenapa gue pilih yang storage 64 dan RAM 3 GB dibanding yang storage 32 RAM 4 GB? Karena gue jarang main game di handphone. Jadi gue pikir storage 3 GB udah cukup lah ya. Karena gue lebih suka main game itu di iPad. Karena menurut gue main di handphone cukup menguras baterai gitu ya. Dan gue agak males kalau untuk bawa powerbank. Jadi gue pakai biasanya ya untuk kebutuhan sehari-hari aja lah kalau handphone, untuk online dan lain-lain. Main game sih jarang lah, hampir jarang banget lah. Jadi gue putuskan untuk ambil ini. Dan kita akan buka bersama-sama segelnya. Dan yang gue ambil itu warnanya adalah warna gold. Sebenarnya gue mau ambil warna grey. Kalau untuk warna grey itu frame depannya itu warna hitam. Dan buat lo semua yang nggak tahu, untuk Xiaomi border depannya itu cukup tebal, khususnya untuk seri Mi 5 dan Mi 5S ini. Jadi kalau bordernya hitam, ambil warna yang hitam, warna yang grey, yang depannya itu hitam, jadi bordernya itu nggak kelihatan. Tapi kalau ambil warna lain tuh bordernya cukup nampak. Ya, kita akan buka bersama-sama. Oke. Ini handphonenya. Ya, cukup oke. Modelnya sih ya mirip-mirip iPhone ya, bagian bawahnya ya. Warnanya bener gold. Ya, di sini banyak stiker-stiker, gua nggak ngerti lah stiker apa ini. Dan cukup enteng sih, nggak terlalu berat dan cukup premium bentuknya. Oke juga lah gitu. Untuk harga 3,8 ya gue beli ini ya. Cukup oke. Dan ini bukan tombol ya. Di sini sensor sidik jari. Tapi bisa jadi untuk home juga. Jadi ini semacam asitif gitulah. Tapi yang pasti ini bukan tombol, nggak bisa ditekan. Cuma di touch doang. Oke. Terus ya seperti biasa lah, dalamnya ada buku-buku, kartu garansi, garansinya garansi Wishop ya. Terus dalamnya
Ada apa lagi kita lihat. Gua nggak tahu nih bahasa Cina, bahasa Mandarin nih. Kita bongkar lagi dalamnya ada apa lagi. Wow, tempat charger. Yep, ini kepala chargernya. Dan setahu gue ini udah fast charging. Dan seperti biasa kalau lu beli nggak resmi dari barangnya bukan resmi keluaran Indonesia, biasanya untuk ke listriknya ini selalu yang model gepeng begini ya. Nah, biasanya kita akan butuh converter lagi untuk bisa colok ke listrik yang normal di Indonesia yang bulat bentuknya. Oke, ini untuk kepala chargernya. Dan ini untuk pin untuk buka SIM card. Dan ini kabel chargernya. Dan handphone ini udah pakai USB-C buat ngecharge. Buat lo orang yang belum tahu USB-C itu apa, ini modelnya kayak Lightning untuk charger iPhone ya. Mulai dari iPhone 5 ke atas itu modelnya mirip-mirip beginilah. Ini bisa dibolak-balik, nggak kayak yang biasa kan USB-C itu. Yang biasa yang micro USB itu nggak bisa dibolak-balik. Dan ini bisa dibolak-balik. Dan yang pasti katanya charge-nya itu juga lebih cepat dari cas biasa. Oke, dalam dusnya udah nggak ada apa-apa lagi, kosong seperti biasa. Xiaomi tidak menyertakan headset. Ya, dusnya sih oke lah ya, keren lah ya. Tapi dalamnya ini udah nggak ada apa-apa lagi, kopong. Cukup premium sih. Dan kita coba nyalain nih handphonenya. Dan gue belum beli aksesoris apapun. Untuk tempered glass dan lain-lainnya belum ada. Dan gue nggak tahu nih, ini kacanya ini di beberapa website tulisnya belum Gorilla Glass, tapi ada juga yang sudah ditulis bahwa handphone ini udah Gorilla Glass 4. Cuma gue nggak tahu mana yang bener. Ya mudah-mudahan aja sih ini udah Gorilla Glass gitu kan. Kalau nggak cukup ganggu juga nih ada tulisannya di tengah-tengah gitu kan. Gue belum beli tempered glass. Dan katanya sih ini ROM-nya sudah yang global, ROM global yang resmi, udah bukan ROM distributor lagi. Dan biasanya sih kalau yang global itu katanya ada bahasa Indonesia ya. Coba kita cari ada nggak ya bahasa Indonesia ya. Dan ada bahasa Indonesia ya, tapi gue pakai English aja sih, udah biasa. Cialah, gue udah biasa pakai handphone yang pakai bahasa Inggris. Ntar kalau dibikin jadi bahasa Indonesia gue agak bingung juga sih. Wah, ini lokal Indonesia, yes. Terus ini wifi, bentar ya. Oke, udah connect wifi-nya. Next lagi. Next. Apa ini? Accept aja. SIM cardnya nggak ada. Ntar dulu aja. No dulu, coba gue mau tahu. Aduh, nih harus sign in dulu nih. SIM cardnya belum siap. Nggak bisa di cancel ya. Oke, gue rasa cukup sekian aja dulu untuk review kali ini. Karena SIM cardnya belum tersedia, jadi gue agak susah untuk melanjutinnya lagi. Dan ini aja review dari unboxing dan mini review dari gue.
Dan mudah-mudahan kalian semua suka dengan video gue. Dan jangan lupa buat teman-teman yang mau tanya boleh komen, boleh di-share ke teman-temannya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Unbox Edik. Bye bye.